Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya yang saya banggakan, yang saya hormati, Mas Bro, Mbak Bro. Untuk season kali ini saya ingin bercerita tentang kejadian yang kemarin, yaitu tentang Desa Sukomulyo sudah selesai. Hari ini saya menyambung tentang adanya cerita di mana cerita ini saya ambil dari sumber yang notabene para sepuh, bahwa di Sukomulyo itu ada satu makam kesepuhan yang berada di lokasi depan kantor balai desa. Tentunya teman-teman pada penasaran kenapa di balai desa kok masih ada makam yang keramat. Ini begini Mas Bro, bahwa makam keramat itu sudah ada sebelum balai desa kita, balai desa Sukomulyo berdiri atau kantor desa berdiri. Dimana ceritanya adalah bahwa di sana makam-makam warga masyarakat para pejuang di Jatisari, notabene adalah warga Indonesia, warga Sukomulyo. Ada satu kesepuhan yang diutus dari Punggawa Panembahan Senopati untuk melawan penjajah, yaitu Eyang Rekso Kertijaya dan Eyang Rekso Pakujaya. Mereka ini adalah kakak beradik yang mulai babat awal adanya sejarah Jatisari, di mana beliau adalah seorang prajurit Senopati, Eyang Rekso Pakujaya dan Eyang Kertijaya, yang waktu itu adalah termasuk orang-orang yang sakti. Menurut informasi adalah punggawa dari Panembahan Senopati yang mampu untuk melawan penjajahan Belanda di waktu itu. Dan Indonesia belum berdiri, namun masih bentuk kerajaan. Untuk penguasaan di Kedu Magelang Banyumas, yaitu Dulang Kencono dulu, itu diutuslah Eyang Rekso Kertijaya untuk babat memerangi Belanda di Bantar atau di jembatan Bantar sepanjang jalan raya itu untuk negeri kayu, supaya menghalangi perjalanan pasukan Belanda. Di sana, saudara-saudaraku, ternyata kesaktiannya Eyang Rekso itu melawan Belanda. Dia membuat sebuah taktik perang, di mana pasukan-pasukan dari Punggawa tersebut berada di Jatisari. Kenapa dinamain Jatisari? Karena konon ceritanya Jatisari adalah banyak sekali pohon jati yang sudah ditebangi untuk dibawa ke jalan raya sebagai penghalang mortir-mortir atau mobil-mobil dari Belanda. Dipalangin di jalan Bantar, yaitu di jalan raya. Dan pada waktu itu, karena merasa dihalangi, tentara Belanda akhirnya menyerbu di wilayah situ. Dan sebagai senopati atau punggawa yang ampuh, beliau Eyang Rekso Kertijaya itu akhirnya berperang melawan Belanda, dan peperangan itu sampai terjadi di wilayah utara, dikejar sampai di wilayah utara.
sampai ke gantungan sirah atau yang sekarang disebut dengan Gunung Sari. Nah, di sana ternyata saudara-saudaraku, Eyang Rekso itu mampu untuk membunuh para musuh, di mana disebut gantungan sirah itu setiap hasil perang sebagai prestasi dia adalah menggantung kepala-kepala prajurit-prajurit Belanda waktu itu. Konon ceritanya, makanya dari gantungan sirah itu ke bawah itu ada aliran sungai yang konon dahulu ceritanya untuk dialiri darah-darah daripada penjajah, dan darah-darah itu sampai ke wilayah Karangsari Selatan, sampai ke wilayah Panjatan. Maka di sana ada namanya sawah Paceran. Sawah Paceran itu berisikan darah yang berbau. Baunya adalah bau banger, dalam arti bau anyir. Maka di daerah Blekaduk itu, di Dukuh Blekaduk juga sampai dinamakan wilayah Sibanger, atau bisa disebut sampai ada makamnya di sana adalah makam Sibanger yang berada di wilayah Dukuh Blekaduk. Dan darah yang mengalir ke barat itu dengan warna merah yang komblang-komblang, makanya sawah di sana, persawahan di Jomblang itu dinamakan Jomblang karena dulu konon ceritanya banyak sekali darah yang berceceran sampai ke wilayah itu. Saudara-saudaraku, ini cerita ini mudah-mudahan bisa membantu untuk sedikit cerita tempo dulu, namun kevalidannya barangkali kurang bagus, ya mohon maaf Bapak Ibu semuanya ya. Rekan-rekan muda, ini sekedar untuk apa ya, sekedar untuk informasi, dan informasi ini tentunya perlu kita benahi bersama bareng-bareng kalau ada kekurangan, sehingga sampai tengkorak-tengkorak Belanda dulu ceritanya, konon ceritanya itu berkumpul di wilayah daerah Jumblung, yaitu persawahan yang berada di Sukomulyo sebelah Lor Tumpang. Itu namanya sawah Jumblung kalau tidak salah di situ. Makanya dengan adanya Sibanger, Jumblung, Paceran itu rentetannya adalah perjuangan dari Eyang Rekso Kertijaya, yang mana dia mampu melawan Belanda dengan prajuritnya. Dan sebagai tempat untuk peristirahatannya itu di wilayah Jatisari. Kenapa disebut Jatisari? Konon para tentara di situ kalau istirahat itu duduk di pangkal pohon jati, di pangkal pohon jati yang habis ditebang, dan di situ seolah-olah kayak kelelahan dan kecapeannya beristirahat di tunggak jati, dan dia sembari membakar singkong atau mungkin makan kelapa dengan gula Jawa waktu itu, karena makanan sangat kurang. Ceritanya begitu saudara-saudaraku. Mudah-mudahan adanya Eyang Rekso Kertijaya dan Eyang Pakujaya ini adalah perjuangan yang babat wilayah Sukomulyo tempo dulu, yang berada makamnya di depan balai desa, dan yang belakang balai desa sebelah utara itu adalah Mbah Gamel, yang notabene adalah pangon kudanya orang kedua tersebut yang berada di depan. Itulah sekilas cerita dari kami, mudah-mudahan bisa menambah wawasan sedikit demi sedikit, yang intinya untuk menambah wawasan kita semuanya. Demikian ya guys, barangkali ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe.